Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Amelia Putri, NPM 234111027. Today I will explain about the material ethics and social responsibility in international business. The first, pengertian etika dalam bisnis internasional. Etika bisnis internasional merupakan seperangkat nilai, norma dan prinsip moral yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis lintas negara. Etika ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan tentang benar atau salah, tetapi juga menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, etika bisnis internasional mencakup hubungan perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, investor, pemerintah, hingga masyarakat global. Setiap keputusan yang diambil perusahaan akan berdampak tidak hanya kepada keuntungan, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Namun, penerapan etika dalam bisnis internasional tidaklah sederhana. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan budaya, sistem hukum, nilai sosial, bahkan agama di setiap negara. Sebagai contoh, praktek negosiasi di negara tertentu mungkin mengutamakan hubungan personal dan memberi hadiah. Sementara di negara lain, hal tersebut dapat dianggap melanggar aturan atau tidak etis. Oleh karena itu, perusahaan internasional dituntut untuk memiliki sensitivitas budaya sekaligus tetap berpegang pada standar etika universal. Next, pentingnya etika dan bisnis internasional. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan bisnis di tingkat global. Salah satu peran utamanya adalah dalam membangun reputasi perusahaan. Reputasi yang baik akan membuat perusahaan lebih dipercaya oleh konsumen, mitra bisnis, dan investor di berbagai negara. Selain itu, etika juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan dalam dunia bisnis internasional. Kepercayaan menjadi faktor kunci karena transaksi sering dilakukan lintas batas tanpa adanya hubungan langsung yang kuat. Perusahaan yang dikenal memiliki interaksi tinggi akan lebih mudah menjalani kerja sama jangka panjang. Etika juga membantu perusahaan dalam menghindari berbagai resiko, baik resiko hukum maupun sosial. Pelanggar etika seperti korupsi, manipulasi keuangan, dan eksploitasi tenaga kerja dapat berujung pada sanksi hukum, boikot dari konsumen, bahkan dirugikan finansial yang besar. Lebih jauh lagi, etika menjadi fondasi bagi keberlanjutan bisnis jangka panjang. Perusahaan yang mengutamakan etika cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan sekitar dan mampu bertahan dalam persaingan global yang semakin ketat. Nextnya tentang etika dalam bisnis internasional. Dalam menjalankan bisnis lintas negara, perusahaan sering dihadapi pada berbagai dilema etika yang kompleks dan tidak jarang sulit untuk diselesaikan. Yang pertama itu perbedaan budaya. Setiap negara memiliki norma dan kebiasaan yang berbeda, sehingga standar etika juga bisa berbeda. Misalnya, memberikan hadiah dalam hubungan bisnis di beberapa Asia dianggap sebagai bentuk penghormatan dan cara membangun relasi. Namun di negara barat, hal tersebut dianggap sebagai bentuk suap yang melanggar hukum. Perbedaan ini menuntut perusahaan untuk mampu menyesuaikan diri tanpa melanggar prinsip dasar etika. Yang kedua itu ada praktik korupsi. Korupsi masih menjadi tantangan besar dalam bisnis internasional, terutama di negara-negara yang memiliki tingkat transportasi rendah. Praktik seperti suap atau uang pelicin
sering dianggap sebagai cara untuk mempercepat proses bisnis. Dalam kondisi ini, perusahaan menghadapi dilema antara mengikuti praktek lokal atau berjalan lancar atau bisnis berjalan lancar atau tetap berpegang pada prinsip etika global dengan resiko kehilangan peluang bisnis. Yang ketiga ada standar tenaga kerja. Perusahaan multinasional sering menghadapi kritik terkait penggunaan tenaga kerja di negara berkembang. Masalah yang muncul antara lain upah yang rendah, jam kerja yang berlebihan, serta kondisi kerja yang kurang aman. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis tentang apakah perusahaan hanya mengejar keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan standar ekonomi antar negara. Selanjutnya yang terakhir itu dampak lingkungan. Kegiatan bisnis terutama di sektor industri dan pertambangan sering kali memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkenal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran, dan menurunnya kualitas terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan aktivitasnya. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal atau donasi, tetapi juga merupakan bagian integral dan strategi bisnis. Artinya, setiap aktivitas perusahaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks bisnis internasional, CSR menjadi semakin penting karena perusahaan berkooperasi di berbagai negara dengan kondisi sosial yang berbeda. Melalui CSR, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berupa penciptaan nilai tambah bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dan lingkungan sekitarnya, serta memperkuat legitimasi perusahaan di mata publik. Oke, selanjutnya ada pilar tanggung jawab sosial atau triple bottom line. Konsep CSR sering dijelaskan melalui pendekatan triple bottom line yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu profit, people, dan planet. Yang pertama ada profit. Perusahaan tetap harus menghasilkan keuntungan agar dapat bertahan dan berkembang. Namun, keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang etis dan tidak merugikan pihak lain. Kedua ada people. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan upah yang layak, menjamin keselamatan kerja, serta berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga ada planet. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengurangi limbah, menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. 3 pilar ini harus berjalan seimbang agar perusahaan dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya ada contoh penerapan etika dan CSR. Dalam prakteknya, banyak perusahaan internasional yang telah menerapkan etika dan CSR dalam operasionalnya. Misalnya, perusahaan memastikan bahwa rantai pasok bebas dari pekerja anak dan eksploitasi tenaga kerja. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia. Selain itu, perusahaan juga dapat menjalankan program lingkungan seperti penanaman pohon, mengurangi emisi korban, dan menggunakan energi terbarukan. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan, penyediaan layanan kerja, dan dukungan terhadap usaha kecil. Transportasi dalam laporan keuangan, dan
operasional juga menjadi bagian penting dalam penerapan etika karena menunjukkan akuntabilitas perusahaan kepada publik. Next, dampak positif penerapan etika dan CSR. Penerapan etika dan CSR memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Bagi perusahaan, hal ini dapat meningkatkan citra dan reputasi, sehingga lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan investor. Selain itu, perusahaan juga dapat membangun loyalitas pelanggan dan memperkuat posisi di pasar global. Dari sisi operasional, penerapan etika dapat mengurangi resiko hukum dan konflik dengan masyarakat. Perusahaan juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Sementara itu, bagi masyarakat, CSR memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, serta lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dengan demikian, hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi lebih harmonis. Oke, the last conclusion. Etika dan tanggung jawab sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam bisnis internasional. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam era globalisasi, perusahaan yang mampu menerapkan etika dan CSR secara konsisten akan memiliki keunggulan kompetitif. Mereka tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral. Dengan demikian, penerapan etika dan tanggung jawab sosial bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang di tingkat global. Okay, that's all the explanation for me. Thank you for watching and the next video. Bye!